Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Pada hari ini kita akan bahas soal paradigma berumah tangga. Coba lihat catatan lagi, apa itu paradigma? Ulangi, apa itu paradigma? Paradigma adalah sejumlah keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Nah, Al-Quran adalah berisi keyakinan. Al-Quran pun berisi nilai-nilai, maka Al-Quran adalah sebagai paradigma. Sebutlah paradigma Al-Quran. Jumlah ayatnya berapa? 6.666 ayat. Hah? Ya, ada yang mau sebut 66. Hah? Masalahnya gini, model Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ayat itu teh, waladhdallin. Ada yang nggak pakai ayat, sehingga jumlah ayatnya segitu, tapi berapa jumlahnya? Ayatnya cuma segitu, tapi berapa jumlahnya para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 6.632, ada yang mengatakan 6.666. Ada maka mana di dinya we. Ka mana di teu kapendak. Dapatnya bagus. Sebentar ya Bu ya, nungguin fokus dulu.
Eh, yang pertama, paradigma makro. Coba lihat surat 43 ayat 12. Surat 43 ayat 12. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan Allah telah menjadikan semua berpasang-pasangan. Jadi sekali lagi, Allah telah menjadikan semua berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada baik, ada buruk. Ada betina, ada jantan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, semuanya adalah berpasang-pasangan. Lihat lagi surat 42 ayat 11. Surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 11. Surat 42 ayat 11. Ada? Coba dibaca. Bahasa Arabnya. Udah. Ya, Fatiris samawati wal ar. Allah itu pencipta langit dan bumi. Terus waja'alakum iya min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan dari jenismu pasang-pasangan. Jadi manusia pasangan dengan manusia, binatang dengan binatang. Jadi kalau ada manusia menyetubuhi binatang, itu kelasnya sudah kelas binatang gelo. Balhum adol, lebih jelek daripada binatang. Dan tidak mungkin manusia nikah dengan jin. Jadi kalau ada cerita-cerita ada ustadz nikah dengan jin, pasti bohong. Cari sensasi aja itu. Ulangi lagi. Surat 43 ayat berapa? 12 menyatakan bahwa alam ini berpasang-pasangan. Terus ayat 42 ayat 11 manusia berpasangan dengan siapa? Manusia. Binatang dengan binatang. Apa arti pasangan? Apakah mesti 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3? Ini yang enggak diterangkan oleh Quran. Bisa jadi 1 laki-laki, 2 wanita. Atau 3 wanita. Sebab tidak dijamin 1 laki-laki, 1 perempuan. Apalagi kelahiran. Kelahiran sekarang kebanyakan lahir anak perempuan. Dulu di ITB kebanyakan laki-laki, sekarang perempuan. Jadi betul berpasang-pasangan, tapi berpasangan tidak mesti 1 lawan 1, 2 lawan 2. Itu namanya paradigma apa? Makro. Paradigma makro. Bahwa alam ini berpasang-pasangan. Ya, siang, malam, baik, buruk, matahari, bulan, macam-macam.
Ada pantai, ada laut berpasang-pasangan. Nah, berikutnya laki-laki dengan perempuan, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, jin dengan jin, malaikat tidak berpasangan. Malaikat itu bukan laki-laki. Nah, sekarang paradigma mikronya. Surat apa lupa? Mungkin Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surat apa tuh lupa? Kalau nggak surat Ar-Rum tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Salah satu kehebatan Allah, Allah telah menciptakan dari jenismu jodoh-jodoh supaya kamu kalau menikah itu litaskunu ilaiha, kamu mendapatkan ketenangan. Atau sakinah mawaddah warahmah, singkatannya samawa. Bukan samara. Samara bukan samawa. Sakinah, mawadah, ra-nya rahmah, bukan samawa. Bukan sakinah mawadah dan kan wa itu dan, tapi sakinah mawadah rahmah atau samara, bukan samawa. Oke. Jadi manusia nikah dengan manusia lagi. Tujuannya supaya yang menikah menjadi tenang, sakinah itu, mawadah itu penuh cinta, rahmah penuh kasih sayang. Tapi kenyataannya ada orang yang telah menikah malah jadi tidak tenang. Badannya kurus, batuk-batuk, asma, ya banyak sakit-sakitan. Dulu ketika perawan dia lincah, olahraga, dia ngaji kemana-mana, kuat. Udah menikah, stres. Itu berarti salah konsep. Ya konsep Qur'annya benar, tapi pengamalannya salah. Berikutnya yang kedua, itu paradigma ya. Karena yang kedua teori. Teori pernikahan ada 3. 1 wahidah, kedua ta'adud, ketiga tasari. Ketiga tasari. Ini teori pernikahan. 1 teori wahidah. Apa teori wahidah? 1 istri, 1 suami. Hiji, wahid. Di Indonesia rata-rata metode ini, teori ini. Teori wahidah. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nabi Adam, 1 istrinya. Ya, Nabi Nuh, 1. Itu ya. Nabi Musa, enggak tahu Nabi Musa. 2. Musa 2. Ibrahim 2 jelas mah. Nah, Ibrahim 2. Kalau 2 itu ta'adud. Ta'adud itu berbilang. Nabi Isa tidak menikah. Ulangi, 1 teori wahidah. 1 istri, 1 suami. Yang kedua,
ta'adud, satu suami, beberapa istri, mau 2, mau 3, mau 4. Tuh. Yang ketiga teori tasari. Tasari itu tidak menikah, tapi langsung menggauli perempuan tanpa dinikah. Itu berlaku untuk hamba saya. Oke, misalnya saya nih, saya orang kaya misalnya, saya ke Afrika, ke pasar budak. Sana ada budak perempuan, orang Somalia, hitam keteng. Pak Sodagar, ini anak perempuan dijual? Oh iya, ini anak perempuan dijual, budak belian saya. Berapa dijualnya? Katakanlah $2.000. Oke. Siapa namanya? Orang mana dia? Dia orang Somalia. Namanya Loretta. Oke, saya beli $2.000. Ijab kabul. Loretta, kamu sekarang milik saya. Iya Tuan. Ayo pulang. Ikut ke rumah saya. Ikut di rumah saya. Biasa aja. Dia lebih dari pembantu rumah tangga. Sebab dia hanya seorang hamba saya. Tiba-tiba saya kasihan sama dia. Dan saya katakanlah mau menyetubuhi dia. Kan kalau perempuan biasa harus dinikah. Melamar kepada siapa? Orang tuanya. Si Loretta mana orang tuanya? Kan gak ada di Somalia, ya gak tahu siapa. Siapa tahu dijual sejak masih bayi kan? Kalau saya mau nikah dengan dia, siapa walinya? Bapaknya ada enggak? Enggak ada kan orangnya, enggak tahu di mana. Maka saya tidak perlu mencari wali hakim tanpa wali. Karena budak saya itu. Budak milik saya. Loretta masuk kamar. Ada apa Tuan? Aku mau tubuhmu. Ya Tuan, baik. Dia buka pakaian, hubungan sebadan. Begitu namanya tasari. Begitu saya menggauli dia, maka otomatis bebas sebagai budak belian. Dan berubah menjadi istri saya. Namanya bukan Loretta, tapi Nyonya Asep. Orang lain akan menghargai enggak? Menghargai. Istriku beda sekarang. Istriku, karena dia Loretta istriku, dia boleh kemana saja, ke kamar mana saja. Ini punya dia. Dan dia kalau saya mati mendapatkan harta warisan. Itu pembebasan budak belian dengan cara tasari. Jadi tasari itu hakikatnya pembebasan budak belian. Beda dengan pembantu rumah tangga, beda. Nama kamu siapa? Saya Dasimah. Kamu orang mana? Jamkul Pak. Apa Jamkul? Jampang Kulon. Tadi yang ngetekar sini bapak kamu? Iya. Itu. Saya pernah nerima pembantu rumah tangga masih kelas 5 SD. Diantar oleh ayahnya tuh ke rumah saya. Pak Asep yang nggakeun pun anak sok bae dikumahakeun we. Sepi urang damel gitu. Budak teh dudukna teh kan kieu we tah. Budak teh kenapa duduknya gitu? Ternyata enggak pakai celana dalam. Karunya budak teh teu boleh jero-jero acan. Saya katakan ke istri bahwa tuh anak beliin tuh satu losin tuh celana dalam. Kasihan dia. Oh, udah gelis Pak Bu. Ya, istri saya gelis tapi gelis kena eta. Leutik gelis.
Orang Jamku umurnya karena banyak menggunakan air mata air kan, jadi gelis berarti bersih. Nah, tapi dimanja oleh mertua saya, tidak boleh kerja, tidak boleh cuci piring. Aduh, liur kawin lagi. Itu kumaha budak teh, mata rumah tangga tapi nggak boleh dikerjakan. Nah, akhirnya saya mencari yang lain, ya gitu. Dikeluarkan ke abdi teh. Karena dia tinggal di mana nggak jelas ya, kasihan. Dia punya teman, tinggal di temannya. Ketemu dengan saya udah gede, udah sekitar 18 tahun. Wah budak teh, bang gelis, wah luar biasa. Pada orang Jamku. Saya katakan mah tuh si itu, nyanyi mana gelis gitunya budak teh, mana mencerang gitu, betul. Nah, nu kita mah tidak boleh. Nu kita mah bukan budak belian, tapi budak, tapi pembantu rumah tangga. Kalau mau, nikahi aja dia. Tapi kadang-kadang kalau di kita itu, kalau ada tuan menikahi pembantu rumah tangga, menjadi apa? Diomongin orang ya. Hayang ka pembantu rumah tangga. Gitu kan. Padahal mah manusia mau sama lah ya. Cuma nasibnya aja beda. Gitu. Jadi kalau hamba saya dengan tasari, pembantu rumah tangga dinikah, bukan dengan tasari. Ibu, suami ibu metode teori yang mana pakai? Wahidah. Ada yang tasari? Gak ada. Ada yang ta'adud? Ada. Ya. Nah ini, metode ini dilihat dalam surat An-Nisa ayat 3. Coba lihat. Iya tasari. Surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Terus auma malakat aimanukum, atau hamba sahaya dalam kekuasaanmu. Itu tasari. Jadi kalau laki-laki kamu nih mau nikah enggak? Kata Allah, nikahlah oleh kamu kepada 2 perempuan. Kalau kuat 3 perempuan. Kalau masih kuat 4 perempuan, nikah oleh kamu dengan ta'adud. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan, 1 saja. Au ma malakat aimanukum, 1 pun kamu enggak kuat, silakan kamu tasari dengan budak belian. Ada bapak-bapak kaya tapi tidak bisa memiliki keluarga. Ya, nikah cerai. Nikah, cerai. Pokoknya itu laki-laki kaya tapi kalah sama istrinya, sama perempuannya. Akhirnya dia menikahi, mentasari hamba saya. Jadi bager. Gitu. Kenapa? Ada di Afrika mah. Coba nanti kalau perang, perbudakan lagi banyak. Dia, ibu ini misalnya janda, suami ibu meninggal di medan perang, ibu janda, ibu nggak punya uang, neng, anak mama tuh tidak bisa ngasih makan sama kamu sayang. Anaknya udah tahu, mah, udah aja neng jual uangnya untuk mama, biarlah neng makan minum di tuan neng nanti. Mama tidak tega sayang, kayak orang gila menjual anak. Tidak apa-apa mah,
Yang penting adik-adik selamat, biar kakak yang jadi korban. Juallah kakak, uangnya untuk mama dan adik-adik. Nanti kakak bisa makan minum di sana. Wah, gitu. Dan siapa tuh yang menjual anak? Sok coba. Di Afrika menjual anak karena tidak punya duit. Negro-negro dijual. Dan jarang tuh anak-anak yang cantik kaya mah dijual. Untuk apa jual anak? Tapi karena keterdesakan. Jadi kalau mau nikah, kalau kuat 2, 3, 4. Kalau nggak kuat 1 saja. Nggak kuat lagi, tasari hamba sahaya. Kan gini kalimatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Sungguh bahagia orang-orang beriman ialah kalau mereka salatnya khusyuk, ya, menjauhi lagwi, mengeluarkan zakat dan menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka au mamalakat aymanuhum atau kepada hamba sahaya. Jadi ada istri, ada hamba sahaya. Illa ala surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Illa ala azwajihim, kecuali kepada para istri mereka, au ma malakat aimanum, atau kepada hamba sahaya mereka. Ini ya. Surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ulangi, ada teori pernikahan 3, 1 teori apa? Ya. Teori apa tadi? Oh, kemana kehapus? Teori wahidah, ta'adu dan tasari. Berikutnya, sekarang metode pernikahan. Metode pernikahan ada 5. 1, jahar. 2, siri. 3, nikah gantung. 4, nikah sigor. 5, nikah mut'ah. 5 metode pernikahan. 1 metode nikah jahar. Apa jahar? Terus terang. Jadi nikahnya terbuka, diekspos, ada undangannya, kumpul. Ya, terbuka kayak ginilah. Walinya semuanya, syarat rukunnya lengkap. Syarat ialah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum nikah. Apa syaratnya? 1, kufu, seagama. Kalau nggak seagama, nggak boleh, haram. Biarpun dia laki-laki tampan, tapi beda agama, jangan diambil. Lebih baik hamba sahaya, lebih baik laki-laki muslim yang wajahnya jelek kayak merica, daripada laki-laki non-muslim yang tampan. Tapi kadang-kadang geuleuh abdi. Ada orang muslim kelakuannya nggak benar. Dia punya calon, katakanlah punya pacar, tapi kurang bagus ke calonnya itu. Kurang perhatian, banyak menipu. Hanya putus. Dapat laki-laki lain yang beragama Katolik. Bagus. Santum, pokoknya mah. Jadi merusak ya. Neng, mama tidak setuju nikah dengan dia Katolik. Daripada dia orang muslim Padang mah. Dia ngomong Padang ketika itu. Kebetulan Padang. Ngomongnya dalil mama, tapi kurang ajar. Itu kejadian kepada murid, pada mahasiswa saya, mahasiswa D3 saya dulu di ITB.
Sekarang udah jadi guru, udah pensiun sekarang. Mau pensiun, udah tua sekarang. Dulu ketika masih mahasiswa gitu. Pak Asep saya mau nikah dengan dia, enggak boleh, Neng dia Katolik. Daripada dia Muslim tapi kurang ajar. Ya mudah-mudahan dia ada Muslim yang baik. Hanya dia nikah sekarang dengan Muslim yang baik. Tapi entah kenapa di ujung-ujung rumah tangganya cerai. Anak udah pada gede, udah pada nikah, dia sudah tua, udah mau pensiun, malah cerai. Aduh, ini gimana sih rumah tangga tuh? Itu tidak tahan ujian. Siapa yang salah kalau cerai? Ya dua-duanya. Berikutnya, jadi apa nikah jahar? Nikah terus terang. Ada walimahnya, ada resepsinya, ada rame-rameannya bisalah, dan lain-lain. Pokoknya terus terang. Siapa yang menikah? Bapak Anu. Dengan siapa? Dengan Ibu Anu. Udah. Yang kedua nikah siri. Nikah siri itu nikah rahasia. Tidak diekspos. Enggak diumumkan. Padahal kata hadis, a'linu nikahakum. Umumkan pernikahan kamu. Tapi dia enggak mengumumkannya. Mengapa ada nikah siri? Nikah siri kejadian pertama mungkin si laki-lakinya atau perempuannya tidak boleh menikah karena masih ikatan dinas misalnya. Anda punya calon polisi lagi ikatan dinas, tidak boleh menikah selama pendidikan kan? Tapi si perempuannya mendesak, ingin menikah lagi, menikah. Kalau nggak mau nikah sekarang, saya mau nikah dengan laki-laki yang lain. Wah, ya udahlah nikah, tapi nikah siri. Bapaknya, ibunya ada, walinya, ininya ada. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan kamu, katakanlah Heri, kepada anak saya bernama Intan, mas kawin cincin mas 10 gram dibayar tunai. Sah? Sah. Mana KUA-nya? Gak ada. Gak ada. Jangan diberitahu dia. Setan sipil? Gak ada. Ibu-ibu sekalian cukup ya, ini pernikahan anak kami. Tapi jangan dulu diekspos ya Bu ya. Takutnya kedengaran sama kepolisian. Nanti dipecat anak saya. Oke? Sebut dengan nikah apa? Siri. Atau PNS, tentara, polisi, mau poligami. Saya Kapten Ridwan, Kesatuan Brigif 15, mau menikah dengan Neng. Tapi saya tentara. Kalau ketahuan nikah, dipecat saya. Di militer ada nikah hanya satu kali. Nikahnya nikah militer nanti. Gimana tuh Pak kalau nikah siri? Terserah Bapak Kapten itu mah. Pokoknya anak saya mah disilahkan ambil. Insya Allah walaupun saya nikah siri, kata si Kapten, saya akan tanggung jawab. Ya udah nikah siri aja udah. Itu. Poligami berarti kan? Walaupun poligami, si perempuan tuanya harus tahu. Jangan berbohong. Kata si laki-laki teh, Ma, Papa mau nikah lagi dengan perempuan bernama katakanlah Siti. Saya tidak mengizinkan. Mama, Papa bukan minta izin, tapi memberitahu. Pokoknya Mama tidak mengizinkan. Kalau Papa nikah lagi, Mama kabur. Silahkan kabur mah. Tapi jangan lama-lama ya, 2 hari aja. Akhirnya nikah aja. Si ibunya kabur, bener gak ada. Ditelepon, Mah di mana?
Gak dijawab. Di orang tuanya tidak ada. Di mana dia? Kata si bapaknya, adek sini, telepon mama. Mama, adek sendirian, adek belum makan. Balik lagi, pintar si bapak teh, menggunakan anak sebagai apa? Senjata. Gitu. Ibu-ibu mau kuat, mau yakin saya itu. Saya bagi ibu itu anak itu nomor 1. Suami nomor 2, anak nomor 1. Sama suami bisa marah sama anak. Pokoknya kalau mama tidak pulang, ada juga mau kabur. Gitu. Iya mama, kakak juga mau kabur aja. Jangan cari kakak ya, kalau mau enggak saya enggak pulang. Iya, aku pulang. Gitu. Itu perempuan tuh gitu, pokoknya kalau panikah lagi, aku kabur. Bawa anak semua. Itu ke emosi, nyatanya mah enggak, mau kuat, mau. Itu. Jadi memberitahu bukan mengizinkan. Tapi jangan berbohong. Begitu awalnya berbohong poligami, acak-acakan pasti sananya. Budget rumah tangga hancur, anak udah. Maka dikatakan fa'in hibtum ala ta'dil fawahidatan. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, berbuat kebaikan, sudah 1 saja. Dek, 1 deh ya. Istrinya ya. Berat deh, wah. Oke, teruskan. Nikah siri itu ya. Berikutnya nikah gantung. Nikah gantung itu nikahnya sekarang, tapi rumah tangganya ditangguhkan. Seperti Nabi nikah dengan siapa? Aisyah. Kata hadis, nikah dengan Aisyah umur 13 tahun. Bukan 9 ya. Yang 9 dhaif hadisnya. Rumah tangga umur 16 tahun. Berarti ketika dilamar Aisyah kira-kira kelas 1 SMP. Rumah tangga kelas 2 SMA lah. Gitu. Nah muncul tuh ada ceramah dari siapa tuh. Masa Aisyah usia segitu bahagia dinikah oleh kakek-kakek gitu kan. Wah pokoknya gak jago tuh ceramah. Perempuan itu menikah kepada laki-laki bukan sekedar muda. Tapi ada kebanggaan. Saya punya anak perempuan. Usianya ketika itu 22 tahun. Udah beres di Gontor, udah kuliah. Lihat film. Film naonnya lupa. Ada lakon, udah tua, gagah. Kata anak saya, Pap, itu lakonnya gagah, tampan ya. Gitu. Kira-kira usianya 48. Saya tanya anak saya umur 22. Neng mau enggak Neng? Kalau Neng nikah dengan laki-laki segagah itu, setua itu. Maulah gitu. Jadi perempuan itu bukan soal laki-laki menurut tapi gagah. Gagah punya nama. Dulu Idris Sardi. Geus aki-aki kan? Marininya masih muda. Saya nanya ke istri. Tidak masuk akal Marini menikah dengan Idris Sardi. Padahal dia masih muda, cantik, dia mah udah tua. Pap, keren Pap. Itu jadi kalau berdua bersanding dengan dia, ikut terbawa keren Pak. Oh gitu ya. Jadi deh laki-laki mah nggak usah cakep. Yang penting mah punya jabatan dan duit deh. Biarpun laki-laki tampan, kerek mah nggak mau perempuan tuh. Wah kasep kerek hoream tuh. Sieun takut sengsara gitu. Sehingga di Quran dikatakan surat Ali Imran ayat 14,
Zuyina linasi hubu syahwatun nisa. Bagi laki-laki itu kebutuhan pertama itu adalah perempuan. Tidak ada kebalikannya. Kebutuhan pertama perempuan adalah laki-laki, enggak ada. Kebutuhan laki-laki yang pertama adalah perempuan. Tapi kebutuhan pertama perempuan bukan laki-laki, tapi duit. Iya. Ya gimana, itu mungkin fitrah ya udah, ya enggak apa-apa sih. Jadi boleh menikahkan perempuan dengan cara digantung. Bisa gini, ibu punya anak perempuan SMA kelas 2. Pebogohan terus dengan orang lain. Neng, sini. Kamu pacaran begitu dosa tahu. Pokoknya Neng harus menikah tahun ini. Menikah si papa, menikah apa? Neng kelas 2, aku juga tahu. Daripada kamu hamil. Gawat kamu. Mana laki-lakinya? Siapa namanya? Panggil. Nama kamu siapa? Fauzi. Fauzi, kamu anak saya pacaran terus. Malu papa. Anakku sampai lecak begitu. Dosa kamu tahu. Kamu harus nikah sekarang. Pak, istighfar Pak. Kamu istighfar bukan aku. Aku gak punya duit untuk bayar mas kawin. Udah ngutang. Dinikahkan. Masih kelas 2 SMA. Kenapa menjaga perbuatan zina. Sebut dengan nikah gantung. Malah jadi hamil. Berarti nikah gantungnya gak jadi. Batal. Nikah biasa berarti. Jangankan dulu juga sebelum dinikahkan udah dekat begitu. Apa dinikahkan merasa milik aku, ya udah. Tapi saya pernah menikahkan anak ITB. Anak ITB informatika dengan anak UGM filsafat perempuan. Saya nikahkan dia. Atas izin dari si bapak perempuannya. Iya Pak Asep, nikahkan aja lah. Saya nikahkan. Janjinya nikah gantung. Hamil. Toh, istrimu hamil? Iya Pak. Kenapa kamu jadi hamil dia hamil? Tidak kuat Pak. Nikah gantung itu boleh. Tapi ya kadang-kadang tidak jadi. Kenapa? Tidak kuat tahan seks. Nikah sigor, metode nikah sigor. Nikah sigor itu nikah silang. Tukur adik. Saya nikah dengan adik kamu, kamu nikah dengan adik saya. Gak pakai mas kawin. Tapi tuker adik aja mas kawinnya. Kok bisa begitu? Karena di Arab Saudi, nikah itu mahal. Jadi kalau adik mau nikah di Arab Saudi, satu mesti punya rumah. Kedua, perabotannya lengkap. Ketiga, uang pernikahan minimal 150.000 real. 600 juta berarti. 1 real 4.000. Karena mahal mas kawinnya, maka tukar adik aja, nggak pakai mas kawin. Itu hukumnya haram. Kalau pakai mas kawin boleh. Nah di kita kalau mau nikah, jarang nanya rumah. Apa kamu siapa? Konco. Konco, kamu mau nikah dengan anak saya? Iya Pak. Mana rumahmu? Untuk ditinggal nanti dengan pengantin. Saya baru merencanakan, mau pesen. Di mana? Tipe berapa? Tipe 21 RSS SSS. Rumah sangat sederhana, sisi solokan, susah selonjor. Ya sudah, diterima langsung oleh calon mertua tuh. Di Arab gak bisa.
Apalagi mas kawin ngutang. Pernikahan ini di mana biaya dekorasi, rias pengantin. Nah dikata mah anak perempuan yang kasihan ya. Laki-laki tenang-tenang. Jangan begitu, harusnya laki-laki tanggung jawab. Ibu calon mertua, berapa biayanya? Ini dekorasi dengan rias pengantin 200 juta deh. Ini kemudian catering 200 juta. Jadi total 400. Aduh Bu, saya hanya punya uang 200. Tolonglah Bu, diirit-irit, cukup-cukup. Ya sudah, sini. Gitu. Di kita makan enggak ya. Pokoknya laki-laki ngasih uang, nih 50 juta. Terserah mau habis berapa. Gitu. Jadi kasihan perempuan, kacekek. Saya sih lebih baik Anda menikah dengan biasa-biasa, tapi uang itu dipakai untuk beli perabotan. Pernah kejadian teman saya nikah di Auri, mewah. Setelah seminggu datang ke rumah saya pinjam uang 5 juta. Untuk apa kamu? Nikah kemarin gede-gedean. Untuk apa? Beli tempat tidur, cina gitu. Memang nikah gede-gede itu, wah, kata siapa? Kata tamu. Wah, nikahannya hebat, cateringnya bagus, nikmat. Iya, kata tamu. Kata pribumi bukan wah, tapi Allah gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau menikahkan anak, ya sudah sekemampuan saja. Jangan berat-berat ya, kasihan. Yang berikutnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Untuk seminggu, untuk setahun. Misalnya, saya keluar negeri, kuliah S3, gak bawa istri, nafsu seks naik. Saya katakan kepada mahasiswi sana, bule, le kesini. Saya Indonesia, saya lagi S3. Saya mau nikah dengan kamu, karena istriku gak ikut. Tapi nikahnya nikah kontrak ya. Aku wisuda, aku pulang. Kamu hamil, kamu punya anak, saya gak mau tahu. Aku kasih kamu nafkah sebulan 2 juta. Kecil. Mau gak? Kata dia, no problem. Ayo udah nikah. Pas hari wisuda, saya pulang. Kata dia, ini gimana aku hamil 7 bulan? Saya bodoh. Nah itu nikah mut'ah. Itu haram. Tapi Syiah masih. Kelompok Syiah masih. Sekarang di Puncak, Cisarua, Bogor. Banyak orang-orang Arab yang nikah seperti itu. Tapi dia mengatakan, aku gak nikah mut'ah. Kalau perlu nanti aku semester depan datang lagi ke sini. Gitu. Kemarin ada jamaah kita yang mau nikah dengan orang Arab di sana, di Puncak. Dan si laki-lakinya gagah, tampan. Si perempuannya jamaah kita. Pak Ustadz, saya mau menikah dengan dia. Kamu suka? Suka. Kasep Bapak, gagah. Tinggi, besar, kuning langsat, ini jam rosa. Apa kan nama? Kabita wel abdillah. Tapi kayaknya kalau kamu tinggalkan dia, ya nggak apa-apa. Yang penting nikah dengan dia. Kalau begitu, minta mas kawin yang gede kamu. Dia minta mas kawin 1,5 miliar. Laki-laki itu menyanggupi.
Aku bayar. Itu beunghar teh. Keur beunghar kasep. Coba ibu dinikah laki-laki kerja jelek teu boga duit. Agel. Tapi ayahnya enggak setuju. Pokoknya kamu enggak boleh nikah seperti itu. Batal. Nah, emang nikah mut'ah itu seperti itu. Ada masa waktunya. Seminggu, setahun, 2 tahun. 2 tahun habis waktu, cerai. Mau punya anak, mau hamil, sabodo. Nikah mut'ah haram. Jadi yang haram 2. Nikah mut'ah dan nikah sigor. Apa? Mut'ah? Oh, sigor nggak pakai mas kawin. Haramnya nggak pakai mas kawin. Kalau pakai mas kawin mah enggak. Mut'ah karena dibatas waktu. Nah di Indramayu banyak kejadian. Musim panen nikah, musim paceklik, cerai. Nggak tahu ya kalau perempuan digituin apa nggak sakit hati gitu. Agak merasa dibuang gitu. Sekarang world view. Apa tuh world view? World view adalah cara pandang. Pertama, A. Hakikat nikah. Hakikat nikah adalah misakon golido. Ikatan yang sangat kokoh. Jadi nikah nggak boleh main-main. Kata si laki-laki itu, saya mau nikah dengan dia, tapi kalau bahagia teruskan, kalau nggak bahagia ya udah cerai. Jadi diicip-icip. Saya mau nikah dengan dia, kalau bahagia ya teruskan, kalau nggak bahagia ya sudahan. Pasti cerai. Jangan begitu kalau nikah itu. Saya mau nikah dengan dia, kalau bahagia diteruskan. Kalau nggak bahagia, diperjuangkan. Itu. Sebab kalau niatnya udah jelek, setan gampang datang. Kedua, visi nikah. Visi nikah adalah baiti jannati, rumahku, sorgaku. Neng, siapa nama kamu? Nur, tinggal di mana? Dago pojok. Ah, kamu harus buat sorga di dago pojok. Iya. Bukan soal rumah yang indah, yang gede. Bukan soal suami yang tampan. Bukan soal punya duit. Tapi sorga itu terjadi kalau sehati. Kalau suami istri sehati, bahagia. Hubungan sebadan bukan gara-gara tampan dan cantik jadi nikmat. Hubungan sebadan nikmat kalau kita sepenuh hati. Si Ade punya istri, tubuhnya kayak biola, bibirnya jebleh, gede. Jadi ketika kamu mencium dia tuh setengah hati. Gede kieu nih. Enak gak ya gini-gini? Dicium dikit, mual.
Nah, karena setengah hati. Udah ini istrimu, siapa tahu gede bibirnya adalah buah hikmah. Cium aja dengan nafsu, dengan saya, baru akan nikmat. Gawatnya laki-laki membayangkan perempuan lain, dosa. Pokoknya kalau ibu bergaul dengan suami setengah hati, pasti gak nikmat. Begitu suami mencium ibu, si ibu tuh bau rokok. Enggak usah leg-leg. Iya, jadi full hati kita. Kalau hati enggak full pasti gak nikmat. Apalagi pikiran bercabang. Tapi perempuan juga harus mengerti. Kalau mau hubungan sebadan harus tenang. Gini dibuka pakaiannya, tiba-tiba kata si istri teh, "Pap, istri belum bayar." "Oh, enggak usah hoream." Si mama ngomong gitu, atuh engke mah geus beres sakarep ngomong. Ieu mah pas nafsu naik ngomong, "Istri can bayar, budak SPP belum bayar." Jadi hoream. Geus lah. Gitu. Ya, ulangi berikutnya. Jadi sekali lagi, buatlah rumah di gitu. Saya ngomong ke si begitu, semuanya. Ma, kita harus buat rumah ini bagaikan surga. Tapi mama kan tidak cantik, tidak bidadari. Gak apa-apa, dapat kita kasep atuh. Pokoknya kita mah sehati aja. Laki-laki mah kalau perempuan agak mengecewakan aja dalam soal kesetiaan, udah. Pernah kejadian ketika wukuf di Arafah. Silakan telepon orang tua masing-masing, minta maaf gitu. Si bapak nelpon, nyambung-nyambung. Pinjam handphone istrinya. Pas kebuka ada WA. Judulnya memang begitu. Sudah sampai di mana sayang? Wah, tuh Pak, pasnya gede. Keluar kamu. Saya lagi mau khutbah nikah, mau udah beres khutbah Arafah nih. Ini ada apa? Ini Pak Ustadz, gini. Dibebutkan tuh HP-nya. Saya katakan, aduh ini tidak Arafah. Kita lagi berdoa. Perempuan begini Pak, saya nggak suka. Aku cerai kamu di sini. Cerai di Arafah tuh Bu. Aduh, selama hidup saya membimbing haji baru pertama ada orang cerai di Arafah. Kenapa? Karena ada SMS yang mencurigakan. Laki-laki mah begitu Bu. Jadi kalau ibu, baru kemarin. Ada ibu warung, udah tua lah usia 45. Suka ada anak-anak ojek, usia 25-an. Suaminya marah. Kamu ada hubungan apa dengan tukang ojek itu? Saya kan tahu ya, saya lihat sehari-hari. Saya katakan, kenapa kamu cemburu Pak? Gak ada apa-apa kok. Gitu. Jadi laki-laki mah satu titik segede telur, jadi segede bab liter. Jangan berbuat mencurigakan. Gak boleh. Tapi kadang-kadang laki-laki mah suka licik. Kadang-kadang dia nelpon depan istrinya. Hello Vina, di mana nih Vina? Saya di Jakarta Bang. Aduh, gimana? Masih cantik Vina? Gitu. Lah mungkin tidak ngomong apa-apa, tidak bogoh ya. Cuman gitu, Vina, kok masih langsing Vina? Iya dong Bang. Masih cantik kamu? Iya dong Bang. Aduh bahagia suami kamu gitu. Tidak ada rasa cinta, tapi perempuan. Aing tidak pernah muji. Atau ngomong mama cantik sekali be. Ini enggak itu. Jadi banyak kesalahan. Berikutnya misi nikah, tarbiyah. Seorang istri wajib mendidik anak-anaknya. Seorang suami mendidik keluarganya. Itu surat apa ya? Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluarga dari neraka.
Jadi kalau ibu tidak mendidik anak, dosa. Nggak mendidik suami, dosa juga. Aku suami, mendidik istri. Jadi kalau suami tidur malam hari, ibumu tahajud, ya bangunkan. Pak, suamiku tahajud yuk. Aduh mah ngantuk mah. Udah Pak, 3 rakaat saja. Itu. Mah, besok Senin ya. Saum ya. Siap Pak. Itu. Mah, ini udah jam 8:20. Udah cukup lah mah. Sholat duha. Oh udah wudhu Pak. Mah udah siap. Itu. Jadi tiada malam tanpa tahajud. Tiada malam tanpa baca Quran. Tiada hari tanpa sedekah. Kalau hari Senin Kemis usahakan puasa, sholat duha, dan lain-lain. Dan sholat 12 kali. Qobla subuh 2, qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Itu, kan kita mau ke sorga. Jadi kita membuat 2 sorga. Sorga tadi di mana? Di dago, dan sorga di akhirat. Usahakan deh ya, saya mau buat sorga di rumah saya. Ya Bu ya. Terus jodoh. Jodoh itu adalah takdir mu'alak. Apa mu'alak? Tergantung usaha kita. Ada yang mau nikah dengan siapa? Saya nikah dengan alumni ITB, silakan. Ibu nikah dengan siapa? Saya ingin nikah dengan laki-laki yang tingginya di atas 165. Boleh, silakan. Tapi itu bebas mu'alak. Tapi bebasnya bebas nisbi. Tidak bebas mutlak. Saya juga sama sebagai ustadz. Mencari perempuan yang inginnya udah cantik, kaya, solehah. Nggak berhasil. Bayang kalau berhasil ya. Dulu saya ketika masih muda kagum kepada wajah Elma Teana dan Tamara Blensiski. Coba kalau saya nikah jadi dengan Tamara, wah mau aku kuat katanya. Misalnya kata Tamara Tepap, Mama mau beli kosmetik. Berapa harganya? Cuman 14 juta, Pap. Aduh. Kenapa Mama nggak beli itu aja? Yang murah-murah, model Wardah gitulah. Mama luar negeri semua, Pap. 14 juta. Berapa gaji dari ITB saya? Bisa gering, saya bisa stroke tuh. Belum lagi Pap, besok kita kondangan. Mama nggak punya sepatu, mau beli deh. Di mana? Di sana. Cuma 6 juta Pap. Aduh, aing mah 6 juta. Gitu. Maka kata Allah, nih istrimu yang ini. Allah memberikan istri kepada kita bukan sesuai dengan kemauan, tapi sesuai kebutuhan. Hanya saya punya istri yang sekarang kan, ya itu mau saya atur. Pap mau beli baju, tak uangnya sakit tuh, cukup kanunya. Iya hatur nuhun, ya udah. Mencari dah yang nu alus tapi murah tuh ya. Muter we terus, ada mah geus cangkel geus kikiran we teh suku teh. Mah, ayo cepat beli. Kayak atuh Pap can aya nu harga nu pas. Itu, untung bager. Jadi gitulah isi saya sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai kemauan. Kemauan mah berat. Itu ya. Kemudian anak. Coba lihat suratnya surat 42 ayat 29. 4 surat 49. Ini terakhir ya. Lillahi mulkus samawati wal ar. Yakhluqu ma yasha. Yahabu lima yasha inatha. Wa yakhluqu lima yasha adzukura. Au yujawijuhum dukronan wa inasan.
Wa yaj'alu mayyasha aqiman. Innahu alimun qadir. Ini komputer saya itu belum ada font Arabnya, ini baru komputernya. Belum ada font Arabnya. Surat apa? 42 ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ard. Milik Allah semua kerajaan langit dan bumi. Yahluku ma yasha. Allah berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya. Allah mau buat manusia tanpa kepala, tanpa batok kepala bisa. Membuat manusia tanpa lubang anus bisa. Kambing berkepala 2 bisa. Pohon kelapa bercabang-cabang bisa. Bisa, terserah Allah. Nah, yahabu lima yasha inasa. Allah memberi anak perempuan kepada pasangan A. Teruskan lagi. Allah memberi pasangan B anak laki-laki. Pasangan ibu mah dikasih anak perempuan, pasangan ibu anak laki-laki, pasangan ibu anaknya campur oleh perempuan. Dan sebagian lagi oleh Allah dimandulkan. Kurang apa laki-lakinya gagah, perempuannya seksi, nggak punya anak. Saya punya jemaah haji, dosen di ITB. Laki-lakinya muda tampan, istrinya muda cantik, tapi nggak punya anak. Udah inseminasi, udah bayi tabung, gagal, tidak punya anak. Jadi anak itu karunia. Jadi suami nggak boleh ya marah sama istri. Kamu kenapa sih anak kamu perempuan terus? Perempuan lagi, laki-laki dong mah. Itu kan bukan kehendak manusia, Allah. Nah bagi laki-laki yang begitu kasih ayat ini. Baca tak apa-apa. Bosen ngejawab terus. Saya punya cucu. Dari anak ketiga. Dua-duanya perempuan. Anak yang perempuan yang paling besar, cantik budak teh. Kayak artis cantik. Artis cantik maksudnya. Karena ikut wajah ayahnya. Kalau di mana bawa lari, pada motoa budak teh. Cantik. Ini coba Asep, cakepnya cakep. Adiknya perempuan lagi. Tidak cantik. Karena wajahnya katanya kayak kakeknya. Aduh. Aing, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi berarti pintar muka dua dan dia gagah anak kedua itu perempuan. Nah pokoknya semua anak itu harus disayang. Jangan dibeda-bedakan, jangan dibanding-bandingkan. Ulah kakak, cantik, si cakep, si cantik. Kalau emang nggak dipuji-puji itu bahaya. Sedih, semuanya cantik, ini juga adek cantik gitu aja. Ya, jangan sok ibu wajah jelek, kakak ibu cantik. Datang laki-laki, mau ke siapa? Ke kakaknya lagi. Adiknya, nggak ada yang datang. Saya punya family di Depok. Kakak sama-sama anak perempuan dua-duanya. Tingginya 172. Tinggi. Yang satu cantik. Karena ikut wajah ibunya. Yang satu tidak. Ikut wajah ayahnya. Mana goreng pada benghar. Stres anak itu bu. Wah stres. Apa coba? Udah perawan, udah kuliah masih ngedot. Asep. Datang ke tante. Ini adik kamu nih. Begini. Saya datang, saya doakan, saya ngobrol. Pokoknya kamu, Nita, akan dapat laki-laki yang tampan. Dia bohong, bener, menghibur. Itu. Pokoknya nggak percaya. Pas nikah bener, Pak. Si ini mah laki-laki yang pertama tadi yang cantik, putus. Pas nikah
suaminya jelek. Si adenya wajahnya jelek, pas suaminya tampan. Pas nikah teh, iya doa Pak Asep, doa Kang Asep, mustajab. Aduh, kemarin menghibur, bohong. Itu. Jadi itulah Allah sudah menjodohkan. Kadang-kadang perempuan cantik, laki-lakinya tidak tampan. Kadang-kadang perempuannya tidak cantik, laki-lakinya tampan. Jangan dibanding-bandingkan. Coba lihat. Itu anak perempuan wajahnya jelek kan? Tapi laki-lakinya tampan ya. Coba aku lihat. Wajahku cantik. Tapi suamiku berwajah musibah. Pika sebelen. Jangan begitu. Nah, satu kuncinya qanaah. Qanaah dan syukur. Nikmat atau qanaah? Qanaah menerima apa adanya. Apa syukur nikmat? Nikmati saja. Jadi dulu ketika belum nikah ingin cepat nikah. Udah nikah masih protes. Kenapa? Suamiku tidak ideal. Wajah di bawah 6. Tidak kaya. Ada juga yang punya duit. Gak punya anak. Marah-marah juga. Ada yang punya anak. Autis. Macam-macam lah. Masalah itu ada pada setiap kehidupan manusia. Hidup adalah rangkaian masalah. Mengatasinya adalah sebuah perjuangan ibadah. Kita kan ingin dapat ridho Allah. Sudah terima apa adanya. Ketika ibu saya sakit, dia tidak bisa berjalan, dia mengeluh. Saya, kenapa ya Mi teh dibawa ke dokter A, B, C tidak sembuh-sembuh. Balik ke sini sakit, ke sini sakit. Saya katakan, Mi masih untung Mi. Coba Mi ke rumah sakit lihat. Ada yang komplikasi. Stroke, dari jantung, darah tinggi. Untung Mi masih gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Kalau Mi mati, husnul khotimah. Dunia mah sebentar Mi. Karena ibu saya itu istri kiai. Tapi ketika didera dengan penyakit bertubi-tubi tidak sembuh-sembuh, kadang-kadang muncul kan sesuatu aralnya. Itulah ujian di saat-saat akhir kehidupan. Jadi kita bisa tenang beriman kalau kita nggak ada masalah. Begitu ada masalah, suami minggat, anak meninggal dunia, motor hilang, tanah ditipu orang, ibu sakit, itu kuatkah iman kita? Kalau masih kuat, mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Berat, Bu. Banyak yang gugur di akhir perjuangan. Nah, maka kita ayolah berjuang. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak muslim. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Mardotilah. Tujuan pernikahan mardotilah. Apa itu mardotilah? Ridho Allah. Sangat mungkin ibu rumah tangga capek. Udah capek, suami lagi tidak menghargai. Mama tuh perempuan tuh nganggur sih. Bapak kerja mati-matian. Mama cuma di rumah, mama nganggur, gak menghasilkan. Iya Pak, mama mau kerja di mana? Kalau mama kerja, ini anak-anak gimana? Ya kamu alasan terus sih. Bantu dong bapak cari uang. Udah capek, suami gak menghargai. Mertua lagi. Itu kucing makan aja. Tidak pernah cari tikus. Aduh, itu. Di saat-saat itulah ujian bertubi-tubi. Jadi adik-adik, saya ngomong juga anak saya. Kamu harus kuat dengan ocehan mertua. Ocehan tetangga, teman-teman. Kadang-kadang kamu alumni SMA. Sama-sama ketika reuni. Ada pemilahan. Dia orang-orang kaya, dia orang-orang yang tidak kaya. Dibedakan. Bagus sepatunya. Dari mana nih dek? Gitu. Kalau kamu gak nanya-nanya. Ya sudahlah.
Itu orang menghargai dengan harta kan? Itu. Kita mah tidak usah begitu. Kita ingin ridho Allah. Suami ibu misalnya, nah kemarin saya bawa jamaah haji kemarin, suaminya stroke, pakai apa? Kursi roda. Si ibunya tidak mengeluh, terus kursi roda. Padahal si ibu ternyata dia sakit kista. Jadi ketika pipis darah. Tapi dia tidak menyatakan bahwa dia sakit. Saya pun nggak tahu. Wah, dia sukses membimbing suaminya bawa kursi roda. Pas pulang dari rumah sakit dari Mekah, saya dengar dia sakit. Sakit beberapa hari meninggal. Hah? Oh iya. Dia sudah sukses membawa suaminya ke Mekah dengan susah payah, dengan menyembunyikan sakitnya dia. Pas pulang, dia sakit, dirawat di rumah sakit, meninggal. Saya sampai kaget, ternyata si ibu itu sabarnya bukan sabar biasa, sabar yang luar biasa. Bayangkan atuh Bu, sakit kista nyeri kan, darah ngadorong tidak mengeluh. Bager. Ternyata dia itu keponakannya Hamid Tahfarid, si perempuan tadi. Oke ya, ada pertanyaan? Habis ya, nggak usah pertanyaan lah, dia mah cuman penguatan saja. Nanti saya teruskan pada bulan-bulan kapan, ini agak panjang. Nah, nanti akan bahas kasus pernikahan, ila, tihar, sikok, hulu, fasah, dan lain-lain. Ada 10 kasus pernikahan. Ibu-ibu harus tahu, walaupun mungkin nggak punya suami, mungkin punya mantu, punya keponakan. Mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrizni mukhraja sidkin waj'alli minaka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kami semua awal yang baik, akhir yang baik, pemimpin yang menolong. Rabbi ij'alni hada balan amina. Jadikan ya Allah negeri kami ini negeri yang aman, jauh dari musuh-musuh kami. Mudah-mudahan kami semua bisa menikmati kekayaan negeri kami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wal kasali wal jubni wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua bermohon kepada Engkau, jauhkan kami semua dari sikap khawatir, cemas, malas, dan jubun otak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari lilitan utang dan pelecehan orang. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, kami semua bermohon kepada Engkau, berikan kami semua rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang diterima. Ya Allah, jauhkan kami semua dari penyakit dan derita. Ya Allah, mudah-mudahan kami senantiasa bersikap qanaah dan syukur nikmat, dan kematian kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.